Yori, Ya. sempat dibully? Sempet. Pada saat itu usia belum 15 tahun, 15 tapi tahun. udah kuliah. Sudah kuliah. Bullying seperti apa yang terjadi? Ya, jadi mungkin saat itu karena masuk kuliah belum 15 tahun, sekolah program akselerasi, jadi memang teman-teman seangkatan tuh 3 sampai 4 tahun lebih tua. Dan memang kalau di kampus saya dulu karena datang dari Sabang sampai Merauke, ketemu teman-teman yang beragam. Jadi memang saat itu seperti alah masih kecil atau apapun, ketika saya menyampaikan opini atau pendapat, itu terasa banget lah di telinga saya hampir setiap hari. Jadi memang meremehkan, seperti itu kerasa banget ketika saya awal-awal duduk di bangku perkuliahan. Apa dampaknya yang terjadi kepada kamu? Dampaknya pasti mungkin rasa percaya diri menurun, tapi ya gimana pun harus tetap dicari solusinya, dan ya sampai sekarang bisa terlalui. Apa solusinya? Solusinya saya bisa dibilang deket banget sama orang tua saya, kedua orang tua. Beliau berdua sangat suportif dalam mendukung apapun kegiatan saya. Dan saat cerita, saya berusaha menjadi pribadi yang terbuka sehingga mereka pun bilang kayak bullying bukan dilawan dengan bullying. Itu poin pertama. Yang kedua adalah karena mungkin saat itu saya punya kelebihan di bidang prestasi, akademik ataupun yang lain, orang tua selalu bilang kalau tunjukkan dengan itu. Jadi bukan dengan dendam, bukan dengan bullying, tapi tunjukkan versi diri kita yang paling baik. Dan menurut saya dengan ngobrol sama orang tua, banyak input lah yang saya dapat untuk mengalami masalah saat mengalami masalah bullying ini. Baik. Berarti sangat konsisten ya dengan apa yang tadi Pak Deddy juga baru saja bagikan, bahwa ketika kita dibullying itu harus dibicarakan. Ya. Nah, ketika kamu membicarakan dengan orang tua, bagaimana respon mereka? Mereka tetap mendukung saya supaya menjadi seorang laki-laki yang gentle gitu. Jadi masalah apapun yang saya temui di sekolah, di kuliah, sebisa mungkin saya selesaikan sendiri. Jadi misalnya saya dibully, orang tua saya nggak semerta-merta datang ke sekolah ngadu marah-marah gitu, mungkin enggak. Tapi mereka selalu bilang kalau selesaikan masalahmu, solusinya yang bisa ditawarkan ini segala macam. Saya coba terapkan dan buat saya itu bekerja dengan sangat baik gitu. Ya. Masih ingat nggak momen saat dimana kamu melihat perubahan yang terjadi, dimana orang-orang mungkin udah tidak meremehkan kamu lagi, tidak mengucilkan kamu, tidak menganggap kamu anak kecil? Ada nggak momen perubahan itu? Momennya saat jadi dulu waktu saya dimasuk kuliah, ada satu masa di mana rektor di kampus saya manggil gitu ke depan kalau ya kita sambutilah mahasiswa termuda di angkatan saya dipanggil ke depan berbicara di depan 3.000 orang saat itu, dan itu cukup ya alhamdulillah bikin kayak ini nih saya gitu, dan dengan segala kelebihan, dan intinya pokoknya tunjukkanlah dengan prestasi, bukan dengan bullying, tidak dengan dendam, tidak dengan apapun yang sifatnya negatif gitu. Baik, luar biasa. Pak James, ada gambar yang sudah digambarkan? Yes, ini adalah gambar yang menggambarkan skenario dari Yori tadi. Ya, teman-teman, ini adalah gambar yang sangat penting. Satu adalah situasi. Ya, situasi itu adalah hal-hal di luar diri kita. Ya, sering kita tidak bisa tentukan perilaku orang lain terhadap kita. Jadi situasi adalah situasi yang memang di luar kendali kita. Tetapi, so we are not in control of this. Okay, but we are always in control of this. You have the choice. Seperti tadi Yori lakukan, ya, nasihat dari orang tua. Yori, kamu dibully, tapi kamu punya pilihan. Ya, mau ngerespon dengan bullying, mau respon dengan kejahatan, ya, mau respon secara negatif, atau Anda bisa respon secara positif, yaitu tunjukkan kemampuan kamu, tunjukkan prestasi kamu. You see, so you have a choice. Here we have no choice, but here we always have a choice. Dan kita bisa respon secara positif atau kita bisa respon secara negatif. Nah, respon positif atau negatif tergantung dua hal. Satu, apakah ada support? Dalam konteks ini Anda dapat support, kasih sayang dari orang tua. Anda punya sumber kekuatan di sini, ya. Plus, respon secara positif karena Anda punya unggulan, Anda punya strength. Ya, strength Anda adalah Anda unggul dalam akademik misalnya. Ya, jadi karena Anda dapat support, jadi Anda rasa tenang. Ya, sini sumber pressure, tapi sini sumber tenang. Nah, tenang inilah bisa gabungkan dengan kekuatan Anda sehingga Anda menghasilkan sesuatu yang positif. Oke? So, pelajaran dari sini adalah jika Anda adalah korban dalam apapun situasinya, jangan marah dengan ini. Tetapi selalu ingat, you are in control of this. Cari sumber ini adalah mungkin dari luar, ya, orang tua, teman-teman dekat, saudara, ya, atau bahkan Tuhan berdoa, yes. Dan ini adalah di luar, ini adalah di dalam. Luar dan dalam combine, hasilnya fantastic.
Oke, dan sudah terbukti dari Yoris. Oke, terima kasih Pak James. Dulu adalah korban bullying, tapi sekarang menjadi relawan di komunitas Sudadong. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih, komunitas Sudadong itu apa sih? Ya, komunitas Sudadong merupakan komunitas yang memang kita punya fokus untuk melawan bullying tadi. Jadi kami sekumpulan anak-anak muda digagas oleh Katiana Wardana. Kita punya concern ke hal yang sama, yaitu bullying. Jadi kami berkumpul, mengadakan sejumlah aktivitas, bekerja sama, berkolaborasi sama komunitas yang lain ataupun sama siapapun. Dan sampai sekarang kita bergerak dari 2014 untuk menyuarakan bahwa bullying itu penting banget, bagaimana cara melawannya dan sebagainya lah di Sudadong. Baik ya. Dan malam ini pemirsa, kita hadirkan juga seorang relawan dari komunitas Sudadong yang pastinya juga pernah punya pengalaman dibully. Mari kita sambut Muhammad Lanrega Hafiz. Halo Mas Rega, apa kabar? Silakan. Terima kasih, Miss. Udah sering ketemu ya berdua pasti ya. Sering. Sama-sama di komunitas Sudadong. Satu Nah, universitas. kalau tadi Yori udah cerita awalnya memang pernah dibully. Kalau Rega sendiri pernah mengalami dibully? Oh, bully itu pernah banget dan bahkan dari saya waktu lagi kecil banget, Miss. Jadi dulu, Miss, sewaktu saya SD, SMP, SMA itu saya punya badan yang luar biasa besar. Jadi, Luar biasa besar. ya, jadi saya sampai menyentuh angka 110 kilo. Jadi, SD? Enggak, SD mungkin teman-teman yang lain 30, saya udah 60. Oke. Saya udah menyentuh angka 60, jadi benar-benar benar-benar banget. Terus SMP makin besar, SMA pun makin besar, Miss. Jadi pada intinya saya sampai titik 110. 110 ya. 110 kilo. Jadi apa yang biasanya diungkapkan? Apa verbal atau? Oh ya, kalau dari jenis bully sendiri, saya kenanya di bully verbal. Jadi di bully verbal dulu awalnya, terus lama-lama secara relasional. Jadi ketika kita main, biasanya kalau cowok kan suka main bola nih, ya kan, suka main bola, terus kita biasa sweet-sweetan zaman kecil dulu kan. Awal-awal sih bilang gendut, lama-lama jangan dimainin yang gendut, udah. Saya duduk kayak ngeliatin yang lain main gitu, Miss, jadinya. Awalnya mungkin Orangnya bercandaan gitu. kali ya? Awalnya bercanda, tapi lama-lama jadinya ya saya malah tersingkirkan gitu di antara teman-teman yang lain. Ada efek dikucilkan. Iya, Nah, efek dikucilkan. kalau tadi kan Yori cerita sama orang tua. Nah, kalau kamu pernah cerita nggak ke orang tua? Kebetulan saya tipikal yang introvert, jadi Oke. saya lebih tertutup. Kalau saya itu nggak menceritakan ke orang tua saya, tapi saya lebih kepada, dulu saya memang senang sekali belajar dan saya merasa itu ada kelebihan saya. Jadi saya tulis di buku-buku saya, setiap saya belajar dan mengulang pelajaran, saya tulis bahwa saya hari ini tuh dikatain gendut, saya di ini gitu. Oh, itu kamu tulis? Iya, itu Oke. itu aku tulis waktu SD SMP, itu aku tulis, dan akhirnya dari situ aku akan selalu baca buku-buku itu kan secara otomatis, dan itu akan selalu terngiang gitu bahwa oh saya harus berubah. Tapi ternyata makin besar, Miss. Iya. Tapi Makin menarik ya, nanti kita akan ngomong prosesnya itu. Tapi satu hal yang saya ambil, dua-duanya ini sama-sama membicarakan. Ya, cuma mungkin kalau Yori bicarakan ke orang tua, kalau dari Rega, karena introvert nggak bilang ke orang tua, tapi dikeluarkan lewat sebuah tulisan. Apakah itu menjadi salah satu bentuk juga mengeluarkan isi hati kekecewaan? Jadi baik badan maupun jiwa kita harus ada skema pembuangan. Ya mohon maaf, badan kita pipa pembuangannya banyak loh. Nah jiwa kita juga harus ada pipa loh. Pipanya cuma satu, ya curhat. Ketika sudah curhat baru ada penanganan. Kalau bulinya itu masih ringan, cuma curhat aja sudah selesai. Betul. Nah orang yang ketika dibully tidak menghebat malah turun, malah depresi, berarti dia gagal memaknai bahwa tujuan kekerasan yang dia alami itu untuk pendewasaan dan pemuliaan gitu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, tepuk tangan dulu dong Pak Dedi Susanto. Nah, apa titik baliknya yang membuat kamu benar-benar bisa move on dan akhirnya mewujudkan itu semua? Jadi titik baliknya mungkin ini juga salah satu cara pencegahan ya, Miss ya. Jadi titik baliknya adalah ketika saya di SMA, saya bergabung dengan suatu ekskul yang rohani. Di situ saya ada sesi di mana kita sharing, hari ini tuh ada apa, terus saya sharing gini-gini, dan itu dijadikan bahan untuk pembahasan di minggu depannya bahwa semua manusia itu punya kekurangan. Akan tetapi coba fokus ke kelebihan kita, banggakan ke apa yang kelebihan kita, dan ketika kita bisa bergaul dengan orang-orang yang positif, itu akan menambah kepercayaan diri kita lagi. Dan itu menurut saya salah satu cara yang paling efektif. Ketika kita bisa berkumpul dengan orang yang memberikan efek positif, maka kita akan terus semangat untuk terus berubah lebih baik lagi. Luar biasa. Dan itulah
yang sekarang kalian berdua lakukan sebagai relawan di Sudah Dong, ya. Apa aja sih bentuk support kalian kepada orang-orang yang mungkin menjadi korban bullying juga? Kalau dari kita Sudah Dong itu kita punya event offline dan online. Nah, jadi kalau dari online itu kita juga ada kayak semacam hashtag don't get hide. Jadi walaupun don't get hide. Don't get hide. Don't hide. Jangan sembunyi. Jadi ya? jangan sembunyi terus untuk bisa berkembang lagi. Dan juga kita dari offline kita juga ada workshop ke sekolah-sekolah, dari mulai yang pelosok hingga yang sekolah-sekolah terkenal pun juga kita juga ke situ seperti itu. Mungkin tambah dari Yori juga. Ditambah mungkin karena kita sadar kalau bullying ini butuh peran dari semua pihak, dari adik-adik yang mungkin jadi korban sampai orang tua yang mana lingkungan terdekat saat berada di rumah. Oleh karena itu Sudah Dong tim akhirnya kami dibantu oleh Bapak Ibu dari UNICEF, dari UI dan banyak sekali pihak. Akhirnya kita bikinlah satu buku yang sampai sekarang kita kampanyekan. Ini ya, buku panduan melawan bullying. Buku panduan melawan bullying. Ya. Itu bisa di-download gratis. Ya. Oh, ini bisa di-download gratis? Bisa download gratis di website kami www.sudahdong.com/bukupanduan. Nanti bisa tinggal klik, download dan bisa dapat dan dibaca oleh siapapun. Baik. Nah, kalau dari sekarang saya dengar-dengar juga salah satu banyak relawannya itu juga orang yang pernah menjadi pembuli. Nah, pengen dengar nih pengakuan mereka biasanya kenapa sih mereka suka banget ngebully anak-anak. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Maka dari itu tetap di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible.